Halo orang Ngece Pertanian, kembali lagi di K-Pod, Kaderisasi Podcast. Nah, K-Pod ini diselenggarakan oleh Departemen KPSDM, BEM KMFP, Kabinet Arah Baru. Nah, pada K-Pod episode ini, yang ketujuh, kita nggak kalah menarik nih temanya, cerita di balik Prabu 2022. Nah, mana kita tahu Prabu itu jenjang pertama kaderisasi di tingkat Universitas Padjadjaran, dan kita sudah membawakan narasumber nih yang gak kalah kerennya dari Project Officer Prabu 2022. Perkenalkan diri dulu. Oke, halo Akang Ngece Pertanian semuanya. Perkenalkan ya, nama aku Muhammad Rehan Anjila Faros. Aku dari Agroteknologi Angkatan 2020. Nah, oke. Lanjutnya nih, kan Kang Faros sudah menjabat sebagai Project Officer Prabu 2022. Jadi, aku mau nanya dulu nih, gimana sih perasaan Kang Muhammad Ryan Faros nih setelah menjadi PO di acara yang mungkin terbilang besar di Unpad, dan ini merupakan kaderisasi jenjang 1 juga ya, yang mana kita tahu pengenalan gitu. Gimana perasaannya nih, Kang? Kalau untuk perasaan sendiri, jujur senang banget gitu ya, bangga gitu apalagi. Karena udah dari cukup lama gitu, kalau aku sendiri pingin jadi orang gitu, istilahnya ingin jadi PO Prabu. Dari waktu semester 1, dan mungkin waktu itu juga udah sering ngobrol lah gitu sama temen, ada suka pingin main gitu ke Kema Unpad gitu, jangan di Faperta aja. Jadi emang udah dari semester pertama udah punya ambisi dan punya keinginan lah itu untuk jadi PO Prabu, dan alhamdulillah terwujudkan. Senang banget sih. Oke, berbicara Prabu yang tadi sempat aku katakan juga nih sebagai kaderisasi tingkat pertama di Universitas Padjadjaran. Mungkin dari benak Kang Faros sendiri, seberapa penting sih nih kaderisasi tingkat pertama di jenjang universitas itu? Oke, kalau ngomongin seberapa penting kaderisasi jenjang pertama untuk di Unpad ini, berarti kan Prabu gitu ya. Nah, untuk yang aku tangkap sendiri ya, dari sudut pandang aku sebagai Prabu dan sebagai PO Prabu, kalau jenjang pertama Prabu itu bukan untuk menanamkan sebuah nilai yang benar-benar dalam gitu, tapi yang penting gitu adalah dari Prabu ini, setiap siswa yang masuk ke dalam Universitas Padjadjaran itu bakal merasakan rasa cintanya kepada Universitas Padjadjaran. Karena dari rasa cinta yang awalnya itu nanti ada dari Prabu ini, tentunya mereka akan lebih senang dan lebih aktif gitu untuk berkembang di kaderisasi jenjang lanjutnya. Selain itu juga ya, dari siswa menjadi mahasiswa, di situ juga kita beritahu gitu bahwa seorang siswa dan seorang mahasiswa itu memiliki perbedaan yang sangat cukup signifikan gitu. Oke, Kang. Lanjutnya nih, kan tadi sikap dan mungkin apa sih yang mungkin Kang Faros ingin tanamkan kepada mahasiswa baru gitu, lebih dalamnya dibandingkan mungkin cuma rasa mengetahui aja gitu. Karena mungkin kita tahu karena kaderisasi tingkat pertama ini hanya pengenalan, mungkin apa sih yang ingin lebih jauh ditanamkan selain pengenalan Universitas Padjadjaran itu sendiri gitu? Oke, kalau dari aku sendiri ya, khususnya untuk Prabu tahun 2022 ini, dari aku sendiri itu ingin menanamkan bukan sekedar pengenalan aja, tapi yang dimana mereka itu memang benar-benar mencintai Universitas Padjadjaran, yang dimana biasanya tidak sedikit lah gitu orang-orang yang masuk Unpad itu karena mungkin pilihan kedua atau pilihan ketiga, atau mungkin mandiri dan atau pilihan-pilihan kesekian lainnya, yang berarti kan ada sedikitnya rasa kalau mereka yang penting kuliah aja dulu dan yang penting Unpad. Nah, di Prabu 2022 ini tuh aku ingin menanamkan rasa kalau mereka udah masuk Unpad itu mereka harus bangga, karena Unpad itu menjadi sebuah cahaya baru untuk tanah Padjadjaran pada waktu itu. Oke, nah kan tadi sudah membahas nih begitu pentingnya dan begitu lekatnya gitu jenjang pengenalan ini gitu untuk mahasiswa baru, terutama yang mau ke Universitas Padjadjaran gitu. Nah, kan ada mungkin yang kita ketahui sendiri di Prabu itu ada filosofi dan makna tersendiri gitu dari konsep acara yang mau dibawakan, yakni Lentera Cita, betul kan? Betul. Nah, mungkin aku mau mengetahui lebih dalam mungkin dengan teman-teman penonton K-Pod juga, ada makna tersendiri nggak sih dari Lentera Cita itu seperti apa gitu?
Oke. Jadi untuk Prabu 2022 ini kita mengusung tema besarnya itu Cahaya Muda Pajajaran. Nah, kenapa Cahaya Muda Pajajaran? Karena pada sejarahnya waktu itu, di mana di Tanah Sunda ini belum memiliki kampus yang memang bisa dijamah oleh semua rakyat, oleh semua masyarakat yang ada di Tanah Sunda. Dan pada waktu itu Universitas Pajajaran berdirilah sebagai universitas yang menyongsong bahwa Unpad adalah kampus kemasyarakatan, yang berarti di situ Unpad menjadi sebuah cahaya baru untuk masyarakat sekitarnya. Nah, itu filosofi di mana kenapa tema besarnya itu Cahaya Muda Pajajaran. Ya karena ingin supaya mereka tuh bangga bahwa oh, Unpad itu dulunya sebagai salah satu penggerak pendidikan gitu di Tanah Sunda. Nah, untuk Lentera Cita sendiri itu kan di tagline Prabu 2022. Nah, di mana yang aku tuh ingin tanamkan di sini itu selain untuk mahasiswa barunya, ini juga ada untuk panitianya, dimana kan sebuah lentera itu kan menerangi sekitarnya gitu dan menghangatkan. Nah, yang aku ibaratkan sebagai sebuah lentera ini tuh adalah dari Universitas Pajajarannya ini sendiri, dan ditambah untuk panitia ya kepanitiaan ini sendiri gitu, para prabunya sendiri. Nah, dimana ketika mahasiswa baru datang ke sini, mereka disambut hangat oleh Universitas Pajajaran, mereka disambut dengan ramah, dan aku harap dari prabu ini dan seterusnya mereka itu si lentera yang mereka bawa ketika mereka datang itu menjadi lebih terang gitu. Dan untuk panitia itu karena tadi konsepnya lentera adalah menghangatkan, maka dari panitia ini tuh ya satu sama lain saling menghangatkan dan istilahnya ya jadi membuat keeratan lah gitu dalam pertemanannya gitu, relasinya jadi semakin banyak gitu. Oke, nah berarti sangat filosofis sekali gitu ya Kang, dari makna dan tagline sendiri yang dibawakan di Prabu 2022 ini. Nah, menarik nih, momen kebersamaan apa sih yang paling berkesan dan tak terlupakan nih selama menjadi PO Prabu 2022 dan bekerja sama dengan teman panitia lainnya gitu yang mungkin kita tahu sendiri, mungkin panitia Prabu tuh kepanitiaan terbesar di Unpad gitu ya Kang? Ya, Bisa betul. disebut? Ya gitu. bisa disebut seperti itulah, karena staffnya banyak banget juga gitu kan. Kalau untuk momen sih itu banyak banget sih Kang, karena kita bekerja apalagi khususnya untuk panitia inti gitu, kita sebut ring 1 yang namanya itu Prasi Bintang gitu. Itu kita udah bekerja kurang lebih ya 4-5 bulan gitu bareng. Itu banyak banget lah momen-momen asiknya gitu, pusing-pusing bareng sampai diem di kontrakan, sampai nggak tahu tuh mau ngapain karena kita udah saking pusingnya di sana, cuman bengong, diem, tidur, nangis, bangun, nangis lagi, pulang, nggak jelas gitu. Kalau tapi itu inget banget itu kalau waktu itu tuh kita tuh pernah ada di fase dimana kita tuh nggak tahu mau ngapain ini karena udah pusing banget gitu, stuck banget waktu itu, deadlock. Dan kalau yang sama staff-staff yang lain mungkin ya, karena ya itu jelas pasti pas hari H pelaksanaan dimana banyak banget momen yang itu berkesan banget, mulai dari maba masuk sampai maba pulang, kita dadah-dadah sama maba, apalagi waktu memecahkan rekor muri itu benar-benar berkesan banget. Oke, nah di balik suksesnya Prabu sendiri gitu kan terdiri dari begitu besarnya panitia yang tadi aku sebutkan juga gitu. Bagaimana sih cara berkomunikasi dan berkoordinasi gitu dengan seluruh panitia yang besar itu? Gimana cara membangun komunikasi dan koordinasi yang bagus di internal panitia Prabu itu sendiri gitu? Oke, kalau untuk sistem komunikasinya, di sini kan kita membuat sebuah kepanitiaan yang istilahnya di sini akan sangat masif gitu ya masanya. Dan jadi ini kita sebutnya dari ring 1 itu, atau mungkin dari atasnya dulu deh, dari paling atas di mana ada Trisula atau PO VPO. Dan PO itu istilahnya bertanggung jawab kepada bidang yang di bawah yang dipegang sama PO itu biasanya. Kalau khususnya untuk di zaman apa nih ya, di Prabu 2022 itu ada sekretaris, ada bendahara, sama ada MSDM. Nah, jadi satu orang ini fokus gitu. Jadi aku tuh fokus aja cuma untuk bertanggung jawab secara birokrasi gitu ya, sama mereka bertiga dulu. Nah, terus ada PO, ada VPO 1 itu bertanggung jawab sama bidang acara sama bidang akomodasi. Nah, berarti di situ ya setiap apapun kebutuhan bidang akomodasi dan bidang acara nggak langsung ke PO tapi ke VPO 1 dulu. Terus yang selanjutnya VPO 2 itu di operasional sama Medvo.
Nah itu jadi sama juga sistemnya, yang jadi di situ dari ring satunya juga nggak ada yang namanya kabid itu langsung ngomong sama PO. Yang jadi untuk saya sendiri sebagai PO-nya di situ nggak merasa bahwa wah terlalu banyak informasi yang masuk nih, karena semua disaring sama VPO-nya, baru VPO-nya ngobrol gitu. Kita bertiga ngobrol, ini keluh kesah dari bidang ini keluh kesah dari bidang ini. Terkadang memang kita langsung ngobrol semuanya itu dalam rapat, tapi kalau untuk hal-hal yang dirasa ini nggak harus dibawa di rapat nih, bisa dibawa di luar rapat. Nah kita ngobrolnya cuma bertiga gitu, jarang lah sama kabit-kabit yang lain, jadi nggak banyak alur komunikasi yang terlewat atau alur komunikasi yang nggak penting. Ditambah dari kabit-kabit juga ke kadif-kadifnya, hal yang pertama ditanemin adalah ya kita coba dulu berkomunikasi yang baik gitu. Jadi nggak ada dari setiap divisi tuh loncat-loncat gitu. Oke, memang ya namanya juga kepanitiaan kemah gitu ya. Ada mungkin yang kadifnya atau mungkin kabitnya, atau ya biasanya kadif yang kenal langsung sama VPO-nya. Nah itu ya kita juga coba membangun ranah profesionalnya supaya jangan nggak usah deh gitu. Oke, kalian deket tapi jangan dulu gitu. Kalau ngebahas kerjaan jangan langsung, ada alur yang harus dilewati. Ya memang untuk komunikasi ini banyak banget sih. Waktu itu juga sempat miss, dan tapi alhamdulillahnya nggak menjadi masalah utama sih di Prabu tahun ini, karena semua dari komunikasi ini berjalan dengan baik. Ditambah emang dari tim MSDM-nya yang bisa selalu mendampingi, mengingatkan bahwa ada alur dan ada kerjaan, mungkin ada waktu mainnya juga, dan mereka bisa membaginya itu dengan baik gitu. Oke, sangat mungkin dibilang kompleks juga ya nih Ya, alur komunikasi lumayan. dan koordinasi di Prabu tahun 2022 zaman Akang ini ya. Nah, kan mungkin karena mungkin tadi kita sebut saking banyaknya gitu, pernah nggak sih menemui masalah-masalah gitu? Mungkin aku boleh tahu nih masalah-masalah yang terjadi, mungkin bisa diinfluence juga nih ke kepanitiaan lain agar masalah itu tidak bisa terjadi gitu di kepanitiaan lain. Nah, oke, untuk masalah ya, mungkin karena pasti ya dari setiap kepanitiaan itu pasti bakal ada masalah gitu. Dan untuk ya mungkin dari Prabu sendiri, permasalahan di awal adalah ya kita terhambat dengan online, dan alur kemudian ya untuk komunikasi masih sebatas online gitu. Nah sebenarnya untuk masalah itu kan sebenarnya ya mungkin semua orang tahu lah gitu, untuk ya udah kita adakan kumpul offline dan lain sebagainya. Terus jangan lupa juga gitu, dari setiap orang, dari setiap divisi maupun nanti mungkin staff-staffnya, pasti mereka tuh memiliki ide, dan biasanya adalah ini yang sering banget jadi masalah gitu di istilahnya ring panitia inti. Nah itu dimana misalkan dari bidang salah satu bidang itu punya mimpi atau punya cita-cita, mereka ingin membawakan ini gitu, tapi dari atasan, dari PO VPO itu nggak setuju. Nah itu tuh jangan langsung ditolak mentah-mentah gitu kalau menurut aku gitu ya, kalau menurut saya, karena banyak banget yang jadinya akhirnya merasa oh saya mah masuk sini juga nggak dihargain gitu, saya punya ide, saya punya cita-cita, tapi sama mereka ditolak cuma karena emang beda dikit doang sama tema mereka. Padahal kan dari hal gitu, karena saya punya A dan Akang mungkin punya B, kan kita bisa keluarin jadinya dapetnya C. Iya, betul. Nah kan jadi sama-sama aja gitu. Itu kan biasanya banyak juga tuh konflik-konflik kayak gitu. Dan mungkin ya masalah personal dan profesional itu ya mungkin yang bisa menjadi saran gitu ya, itu emang harus bisa lah gitu membedakan personal dan profesional, karena biasanya ini sih yang paling banyak ditemuin di banyak kepanitiaan tuh, masalah personal dan profesionalnya susah untuk dibedakan. Nah fungsinya MSDM di Prabu tahun 2022 tuh ya untuk membatasi nih mana yang harusnya menjadi ranah personal dan mana yang harus menjadi ranah profesional. Nah disitulah jadi masalah-masalah bisa diminimalisir gitu. Oke, berarti mungkin dari kesuksesan Prabu juga tidak luput dari masalah-masalah yang terjadi di dalamnya gitu ya kan? Nah, betul, banyak banget sebenarnya kalau masalah mau dijabarin tuh, wah itu kepanjangan kayaknya. Nah mungkin aku mau nanya dulu nih, dari segi solusi waktu merealisasikan tema, kan mungkin tadi sempat akan bilang sendiri ada dari si A, dari si B yang ingin kayak temanya ini gitu. Dalam Akang sendiri mengambil sikapnya dalam memutuskan tema tersebut yang diambil itu kayak gimana gitu kan, mungkin solusinya yang diberikan. Nah kalau untuk waktu itu juga kan sebenarnya kan ini jadi pengalaman saya juga ya, dimana saya punya tema besar nih, Cahaya Muda Pajajaran, dan ketika dikasih tahu ke Kabin nih, ke ring 1,
oke, pasti kan setiap orang punya ide dan kreativitasnya masing-masing gitu. Nah, ya sikap yang saya ambil adalah jangan pernah untuk langsung menolak mereka. Ya, saya juga pernah saya pernah dapat sebuah kata-kata lah gitu, ngobrolan dari alah, istilahnya formal-formal Prabu gitu. Dan katanya ya dengerin dulu karena kreativitas orang-orang tuh beda-beda dan mungkin apa yang nggak kita terfikirkan itu terfikirkan oleh orang lain dan itu menjadi hal yang bakal membuat Prabu itu sukses. Makanya jadi ya udah kita tampung dulu semuanya dan jangan cuma ditampung. Dan di situ juga saya tampung, akhirnya saya ngobrolin lagi dengan yang lain, sok nanti ini biar kita bedah lah gitu, kita bikin kayak pohon gitu, kita kayak bikin akar. Jadi ini petain ini plusnya ke sini, plusnya minusnya ini, plus minusnya gini-gini, ya kita bedah dan akhirnya kita cari, ambil yang plusnya semua, yang minusnya kita buang, akhirnya kita membentuk sebuah untuk tema besarnya nggak diganti tapi rincian dari tema itunya yang akhirnya ada pembaruan, ada tambahan atau mungkin ada pengurangan kayak gitu sih. Oke, nah untuk kan tadi sudah memutuskan nih ketika emang sudah diambil positifnya semua dan terbentuk tema utama gitu yang sudah dibawakan oleh Panitia Prabu 2022. Nah mungkin Prabu juga kan erat kaitannya dengan Dirkema gitu mungkin dari pihak rektorat sendiri. Adakah mungkin boleh diceritakan nggak sih kayak ketika Panitia Prabu sudah membawa tema besar yang sudah difikskan oleh beberapa orang di petinggi Prabu gitu, ketika dibawa ke Dirkema, gimana tuh ceritanya tuh? Oke, kalau ya untuk Dirkema itu jadi ada sedikit cerita lucu ya. Setiap hari kayaknya panitia inti Prabu tuh di sana kayaknya. Emang udah jadi sekrenya Prabu tuh adalah ruangan Dirkema nih tahun ini. Untuk Dirkema sendiri tuh sebenarnya nggak ada masalah tema yang dibantah sama mereka karena mereka percaya. Untuk tahun ini khususnya, mereka percaya kalau mahasiswa yang mengurus Prabu saat ini akan lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa baru nantinya. Nah, jadi untuk masalah tema nggak begitu banyak sih untuk yang dikomplain sama rektorat dan jatuhnya kita juga nggak ada perubahan tema setelah kita ngobrol sama rektorat gitu, setelah audiensi dengan rektorat itu tidak ada perubahan tema, tapi yang ada itu adalah perubahan konsep acaranya. Itu sih yang konsep acaranya berubah mungkin udah berpuluh-puluh kali itu kalau dihitung. Oke, mungkin ada asam manisnya tersendiri gitu ya kan ketika betul, emang mengajukan tema besar dan konsep besar yang mau dibawakan di Prabu tahun ini gitu ya. Iya betul. Oke, nah aku mau tahu nih gimana sih perasaan Kang Rehan Paros gitu ketika pada saat itu fakta lapangannya jam 5 subuh kan melihat kedatangan maba untuk day one pada saat itu gitu. Gimana sih perasaan Kang Rehan Paros selaku PO melihat kedatangan maba yang begitu masif di jam 5 subuh di Gegang BNI waktu itu Kang? Iya betul. Itu kayak itu hampir 1.000 lebih bahkan 2.000 bahkan lebih juga Kang. Mungkin gimana itu perasaannya? Kalau untuk perasaan jujur waktu kita kan biasa ada briefing dulu di pagi hari, bukan pagi hari, dini hari itu sangat jam pagi. Jam 2 kan kayaknya. Jam 2 pagi itu kita briefing. Nah di situ jujur di situ saya masih nggak percaya gitu kalau ini kayaknya bakal terlaksana gitu, ini bakal sukses dan mahasiswa baru tuh bakal banyak. Di situ masih ada keraguan karena ini baru pertama kalinya balik lagi ke offline. Dan waktu mahasiswa baru pada datang nih, saya mendapat info itu padahal awalnya tuh ada beberapa mahasiswa baru yang datang pukul 4 pagi gitu. Ini mereka mau apa gitu, Prabunya kan mulainya masih lama. Dan ini mereka datang jam 4 pagi dan di situ akhirnya ada sebuah rasa positif ya, rasa membangun mindset positif. Oh, mahasiswa ada yang datang jam 4 pagi, berarti mereka seantusias itu. Tapi yang sangat disayangkan sih sama saya adalah karena waktu mahasiswa baru datang itu mulai masuk, saya nggak ada di situ. Saya harus bersama orang-orang dari rektorat gitu. Jadi saya tidak bisa melihat langsung kedatangan mahasiswa baru di hari pertama yang padahal itu kayaknya bakal benar-benar membangunkan semangat banget tuh untuk panitia-panitia. Kalau misalkan di venue-nya sendiri kan untuk day 1, day 2, bahkan sampai day 3 gitu, melihat antusiasme maba yang sebegitu besarnya, bahkan kita lihat di day 3 itu bisa membeludak Kang di antara day 1, day 2-nya gitu. Gimana itu perasaannya mungkin kalau di venue lihat mungkin? Kalau di venue lihat karena saya beberapa kali untuk bolak-balik gitulah liatin venue, kadang juga ikut nonton. Itu ya oke, saya pikir gitu kayaknya ini
mahasiswa baru padahal kan bisa online ya, nggak mau offline, jadi mungkin pas mereka datang lebih memilih untuk ngobrol atau mungkin lebih memilih untuk main HP. Ya untuk orang-orang seperti itu ada gitu ya, tapi nggak banyak gitu. Bahkan di hari pertama yang dimana ada narasumber, di situ udah punya mindset kayaknya ini mahasiswa baru nggak akan banyak yang nanya gitu, kayaknya oke lah, cukup lah sesi tanya jawab 15 menit. Wah ternyata nggak juga gitu, waktu 15 menit ini tuh bahkan lebih gitu, bahkan jadi 2 kali lipatnya gitu, bahkan jadi 30 menit karena memang antusias pada hari pertama itu banyak banget, apalagi di hari kedua dan hari ketiga. Benar banget Kang tadi, emang target kita adalah 3.000 mahasiswa, tapi kok yang datang kok lebih gitu, ini gimana nih? Tapi alhamdulillah sih cukup, dan fakta ya waktu di lapangan nggak terjadi chaos dari mahasiswa barunya meskipun berlebih, dan bahkan waktu di hari terakhir itu mahasiswanya benar-benar terlihat banget mereka senang dan mereka antusias banget ketika datang di Prabu sih. Jadi sedih sih, maksudnya terharu banget itu lihat mahasiswa baru teh senang, bahagia gitu. Oke, nah berarti kan kayak overall Prabu ini bisa dikatakan sukses kembali gitu membangun offline, mungkin tidak semua tapi konsepannya sudah mendekati offline gitu ya Kang Prabunya. Nah mungkin ada kesan tersendiri nggak sih terakhir dari Kang Faros selaku project officer Prabu 2022? Oke, untuk itu ya dari saya tuh sebenarnya kalau misalkan untuk menjadi seorang pemimpin gitu atau seorang project officer Prabu, saya rasa awalnya bakal capek banget, dan saya pikir kayaknya ini bakal jadi sesuatu yang mungkin hanya akan menguras tenaga dan gak worth it gitu ujung-ujungnya. Tapi ternyata stigma itu dipatahkan secara langsung ketika saya terus menjalani dan ya terus menekuni ini Prabu sampai akhirnya selesai. Justru ini tuh bayarannya istilahnya lebih dari cukup gitu. Capeknya, sedihnya, senangnya semua dapat gitu. Bahkan ketika udah ikutan Prabu gitu ya, saya merasa gitu kalau saya punya rumah sendiri gitu. Dan itulah ternyata yang diucapkan nama former dari Prabu sebelumnya. Ya kalau misalkan merasa untuk memegang suatu jabatan di Prabu itu berat, cobain aja dulu, karena di situ akan merasakan bahwa magicnya dari Prabu, magicnya dari rasa kekeluargaan itu, ya secapek-capeknya juga bakal tetap bisa tertawa dan bekerja di sana. Oke, sangat menarik sekali teman-teman, bukan untuk diikuti nih Prabu tahun 2023. Nah mungkin terakhir nih sebelum kita menutup episode kali ini gitu, ada mungkin closing statement gak nih dari Kang Rayhan Faros nih selaku project officer tahun 2022? Oke, mungkin kalau ya untuk closing statement ya, untuk mahasiswa baru yang ada di Universitas Padjadjaran ya, mungkin karena ini kaderisasi podcast di Faperta, khususnya bagi untuk mahasiswa Faperta angkatan 2022 ya, saya harap apa yang ada di Prabu kemarin itu bisa dikembangkan lebih di Faperta ini, dan mungkin nanti di jurusan bisa dikembangkan lebih, dan jangan sampai kalian merasa untuk ya udah gitu cukup aja, terus berkembang, terus memperbaiki diri, dan jadi terus aja bisa berprestasi juga. Dan yang satu lagi sih yang paling penting, jangan lupa ikutan Prabu 2023, karena sekalinya ikut gak akan pernah mau ninggalin. Oke, menarik sekali, bukan teman-teman dari penonton K-Pod ini jangan lupa untuk mengambil peran mungkin ya Kang di Prabu 2023. Oke, sekian dari K-Pod episode cerita di balik Prabu. Closing statement. Untuk selanjutnya tunggu episode-episode selanjutnya yang lebih keren. Oke, dadah teman-teman.